Kalau makin digas makin ngeletek, ngelitik apa ngeletek ini ya. Dibilang ngelitik tapi agak ngeletek, dibilang ngeletek tapi agak ngelitik. Intinya kayak gini suaranya nih. Oke, mohon maaf ini suara motor agak embrong guys, pakai knalpot gede. Saya matikan dulu ya. Nah, di sini sedikit saya edukasi buat teman-teman ya. Motor ini habis saya bongkar nih, jangka waktu kurang lebih sekitar hampir 1 bulan. Nah, tiba-tiba waktunya ganti oli timbul suara kasar seperti ini tadi guys. Awalnya halus nih. Untuk masalah seperti ini teman-teman nggak usah panik ya. Kalau misal terjadi di motor teman-teman habis bongkar mesin, terus jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan lebih, itu tiba-tiba motornya kemelitik kasar seperti ini nih, seperti ini tadi. Nah, di sini saya berusaha jelaskan sama si owner. Setiap saya habis bongkar mesin guys, itu saya garansi sekitar 1-2 bulan untuk kendala suara kasar ya. Karena memang kalau kita bongkar mesin itu ada perubahan di bagian suara biasanya ya. Kalau untuk part-part aftermarket atau bisa dibilang selain original, itu pasti ada penyesuaian di part, di spare part yang kita ganti. Nah, di sini motor ini ganti ganti ring piston dan dekoltor, terus ganti noken as dan pelatuk guys. Nah, saya udah nge-feeling bakal suatu saat motor ini entah 1 minggu atau 1 bulan lebih, itu motor ini bakal kasar guys. Nah, makanya saya garansi sama si owner 1-2 bulan. Nah, di sini teman-teman kalau kendalanya seperti ini bisa didiskusikan sama mekanik ya. Jadi nggak usah panik, karena di sini nggak ada pergantian part lagi, cuma butuh penyesuaian lagi dan penyetelan lagi. Di sini untuk part yang baru kan ada di noken as dan pelatuknya. Nah, kita coba bongkar dulu ya. Nah, kita coba pertama itu cek setelan klep guys ya. Nah, untuk ngecek setelan klep, posisikan piston di paling ujung atau TMA, titik mati atas. Jadi posisi noken as itu netral. Nah, kalau teman-teman belum punya feeling dengan cara mindahin posisi piston, itu teman-teman bisa dibuka businya terus dicolok pakai obeng ya. Nih sekalian tak tutorialin. Sebenarnya saya nggak perlu buka busi buat posisiin di TMA ya, karena sebenarnya feelingnya udah ngerti lah gitu, karena kita udah lama di bagian mesin. Nah, kita cari posisi piston di atas, di paling ujung, kita engkol-engkol aja guys. Nah, terus oke, ini udah piston di paling ujung. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk celah klep nih, jadi yang bersuara tadi itu dari celah klep. Kenapa celah klep bisa longgar? Nah, di sini bukan setelannya yang ngendor ya, tapi part antara noken as dan pelatuknya itu kan gesekan, namanya part baru. Terus dipasang ke mesin itu kan pasti butuh penyesuaian, apalagi partnya bukan yang original guys. Ini bukan part yang original, jadi saya udah nge-feeling suatu saat motor ini bakal kasar karena penyesuaian terkikis ya. Jadi kalau terkikis sedikit terus udah penyesuaian klep, nah baru ini terjadi kendor karena udah ada yang kemakan antara noken dan pelatuknya. Jadi posisi setelan klep ini pasti kendor. Kenapa jaraknya jauh? Karena partnya ini bukan yang original, ini yang aftermarket, yang biasa, yang murah gitu. Kalau part yang original nggak sampai seperti ini guys penyesuaiannya, paling sedikit banget, dan suaranya pun nggak bakal sekasar ini, pasti cuma tik 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 gitu aja, karena yang kemakan untuk penyesuaiannya itu sedikit, karena kualitas partnya juga lebih bagus yang original. Nah, jadi
kita sesuaiin aja, setel lagi, setel ulang. Setelah penyetelan ini saya yakin motor ini udah nggak bakal kasar lagi dan butuh waktu yang sangat lama sampai timbul suara kasar lagi ya. Untuk di motor Jupiter Z ini ya, Jupiter Z atau ini masuk di Vega ZR. Ini untuk setelan celah klepnya yang in, kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau salah, sekitar 0,08 dan yang X itu 0,10. Nah jadi kita samain aja biar nggak susah nyari di 0,08, karena di setelan klep ini biasanya nggak ada guys 0,08, adanya 0,05 dan 0,10. jadi kalau belum punya feeling di 0,8, samain aja nggak masalah di 0,10 antara in dan X. Oke, kita coba setel ya. Di 0,10 ini bisa masuk di celah setelan klep, cuma agak seret ya. Nah di sini tadi yang atas saya setel di 0,10 dan yang bawah itu lebih di 0,10 guys, karena saya mau dapetin lagi kompresinya biar lebih dapet di tenaganya ya. Jadi kita coba lihat suaranya, atas 0,10 dan bawah ini mungkin sekitar 0,15, sekitar 0,15. Saya memang ngejar di tenaganya, tapi kalau mau motor-motor yang pakai harian biasa, nggak buat ke kebun atau buat usaha-usaha kayak gini, bisa disamain aja 0,10 atau standar pabrikannya 0,8 dan 0,10 ya. Nih di 0,10 untuk in. Jadi nggak usah panik kalau misal habis bongkar mesin, teman-teman bongkar semua mesin, walaupun noken as dan pelaturnya itu nggak diganti baru, tapi pasti butuh penyesuaian lagi setelah motor bongkar mesin guys. Jadi jarak untuk berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan setelah kita bongkar mesin, itu motor di bagian head sini pasti akan ada suara seperti tadi itu ya, kemelitik atau kemeletek tadi itu akan timbul suara seperti itu. Jadi dikonsulkan saja sama si mekaniknya gimana solusinya gitu. Kalau memang penyetelannya harus bayar ya bayarlah, cuma paling berapa menyetelan klep gini. Tapi kalau saya memang ini saya gratiskan sampai sekitar 2-3 bulanan itu untuk penanganan di bagian head yang bakal berubah suaranya seperti ini. Jadi memang si owner nggak bakal panik kalau timbul suara seperti ini guys. Jadi nggak punya pikiran buruk ke bengkel saya atau ke mekanik saya gitu ya. Nah kita coba tes nih, setelah kita coba setel klep, kita coba tes hidupin. Kita tutup knalpot ya. Nah teman-teman bisa dengar suaranya. Coba saya gas geber. Jauh banget ya perbedaan suaranya dari yang sebelum disetel dan sekarang udah disetel. Ini masih ada sebenarnya, kalau kita tutup knalpot kita geber ada suara seperti ngelitik dikit, karena memang untuk celah yang X ini kan saya buat di 0,15, jadi memang agak sedikit bersuara, cuma sangat samar sekali. Kalau pas knalpot ditutup aja baru kedenger ya. Jadi memang tapi tenaganya bisa lebih dapat guys, karena ini buat kerja keras ini motor. Tuh. Mantap ya suaranya, jauh banget dari yang tadi. Oke, untuk ukuran celah-celah klep di motor lainnya teman-teman bisa cek di deskripsi saya ya. Jadi untuk video ini, edukasi ini sedikit saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.